Sembilan orang, 8 orang ini. Yang belum masuk siapa? Harusnya 10 sih Pak Muklis. Nah, Soalnya Pak Rosid itu lagi perjalanan tadi infonya. oh, tetap online, ikut pembimbingan ya. Oh, nggih, baik. Ya, diminta aja ya, tetap nanti masalah dokumen ininya dianggap tidak ikut nanti, kasihan. Oke. Boleh kita mulai, saudara sekalian? Oke, Pak. Bagaimana kabarnya? Ini belum pada berangkat. Nanti Bapak jam 5. Setengah 4, Pak, berangkat. Ya, tenang, santai saja. Selesainya jangan lama-lama nggih Bapak, belum packing. Loh, saya sebenarnya lebih senang tidak Cepat. dilakukan juga. Ya, saya lebih senang juga ini yang penting nanti poin-poin pentingnya saja yang jaringan harus sesuaikan. Ya, misalnya lagi nanti yang dan itu nanti perlu disampaikan aja. Ya, sampai nanti ketemu besok. Kalau belum berangkat berarti nanti yang perlu dibawa apa? Eh, produk jaringan yang sudah siapkan itu apa saja. Kalau itu yang bukan berupa soft ya, misalnya. Itu nanti yang harus dibawa untuk dokumentasi bahwa ketika evaluator atau penguji tanya itu disampaikan diberikan gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, ya. Ini 10 orang, yang satu kemana? Lari. Pak Rosid, Pak, ini sedang di WA, Pak. Kasih tahu aja, ya. Nggih. Sepertinya lagi di jalan, Pak. Tadi soalnya bilangnya OTW-nya jam setengah 2 niku, Pak. Dari mana Pak Rosid tuh rumahnya? Rumahnya Wonogiri. Oh, no, kiri corak pojokan. Baik, saudara sekalian, kalau yang Jogja enak, langsung kabur naik anu ya di atas tol. Nggih, Pak. Kalau Wonogiri ngarep ngopo. Baik, saudara sekarang sudah sampai mana? Final sudah semua? Ada yang belum selesai? Ojo, ojo makan atur iramu. Iya, ya Allah Gusti. Ya, kalau belum selesai jangan berangkat. Ya, izin saya ganti backgroundnya. Backgroundnya tadi saya habis ngajar di kelompok sebelah, kementerian sebelah, ya, ngamen. Ya, sudah berapa ini dari Mbak Putri sudah sampai mana? Selesai 100%? Saya absen dulu ini. Sampai Pak, di mana? alhamdulillah sudah selesai. Semua fix? Nggih, Ada sudah, data Pak. terkait? Gimana, Pak? Sudah semua selesai detail sampai tanda tangannya mentor? Sudah. Ya, mentor bisa rapuh besok lewat online atau anu? Mentor. Lewat online, Pak. Di Oh, pengumumannya online. ya wes. Berarti irit, ngirit ya.
Nggih, Pak. Ya Allah, untuk pesertanya jadi yang 3 full online saja lebih enak, lebih irit lagi. Iya, Mbak betul. Rofiatun, sudah sampai mana? Bisa di mute, mute. Oke, tinggal ngeprint Bapak. Sudah final semua produknya? Oke, sampun Oke, Alhamdulillah. baik. Termasuk PPT sudah belum ini, teman-teman? Sudah, Putri? Sudah, Pak. Sudah semua. Wih, ngeri. Mbak Nurul, sampai mana? Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai, final. Mbak Bandria? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Ya wes. Mas Haslin, gimana? Alhamdulillah Pak, tinggal PPT. Ya, nanti tak jelasin ya PPT-nya. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Jangan takut, apalagi nanti kan ketemu di sini kan, tidur sini udah selesaikan. Dik, 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 selesai. Mbak Wuri, gimana? Sampai mana? Kurang PowerPoint-nya, Pak. Ya wes, nanti tak kasih tahu ya. Tidak saya beritai, tapi saya beritahu nanti. Kalau diberitai nanti marah nanti. Ini Pak Tri ngapain kau di situ? Eh, Di mobil lagi. bawa mobil. Mobil, travel Pak. Ya, besok bisa jalan-jalan ini. Enak ya, diajak jalan-jalan. Ya, lupa nggak bawa oleh-oleh malah ini. Ah, gimana itu? Sudah selesai Lupa belum? tadi ngeprint. Kurang PowerPoint Pak. Ya wes, tidak apa-apa. Yang produknya sudah selesai ya. Mbak Rizkia, gimana? Sudah sampai mana, Mbak? Sudah selesai, Bapak. Oh ya, PPT ini sudah slide. Sudah. Ya, nanti coba kita lihat kan ya. Sama tidak dengan yang saya. Mbak Vicky, gimana? Sampai di mana? Sudah, Pak. Insya Oh, Allah. nah kok malah ditutup meneh? Sudah semua? Mas Warno ini mana? Tidak masuk. Itu diminta masuk ya. Nanti kalau rekodnya nggak masuk, nanti permasalahkan. Kalau saya nggak ada masalah. Saya orang baik, baik tidak sombong, tidak pernah ngawoni wong, ngawon apa, ngalai wong, apalagi juga tidak ya. Tapi kalau pihak lain nanti bisa repot ya. Diminta aja masuk Mas, Mbak, Pak Warno ya. Pak Ketua nanti diminta masuk, meskipun sama dengan Mas Tri ini agak goyang-goyang nggak apa-apa. Kadang saya kasih ngajar juga kayak gitu di atas roda. Ya. Baik, izin saya tampilkan. Coba ada yang mau menampilkan atau saya dulu ya? Saya dulu nggak apa-apa deh. Nanti panjenengan menunjukkan di akhir eh, gitu. Baik, izin share screen. Sekedar mengingatkan dulu aja. Sudah diikuti sekarang ini kan? Oke. Format matrik RA-nya sudah ada ini dibuat model ini Oke, sampun Bapak. lengkap ya. Oke, Nah, di sini teman-teman, kalau yang bisa data dokumen itu bisa disisipkan dalam bentuk ini mumpung durung ya. Google Drive tempatkan disematkan di sini boleh disematkan untuk pendataannya.
Halo? Jadi data yang itu pengarsipan boleh ditempelkan di ini dikasih link. Punya penjaringan gimana datanya? Kok diem? Pak, screenshot Bapak. Oh boleh. Screenshot saja. Ya. Oke. Jadi nanti misalnya output ini kok berhubungan nantinya dengan data yang itu dikasih di drive kan. Jadi kan sudah dikasih di drive kan, dikasih di folder nanti diupload di drive dan nanti kayak di Ekin itu loh. Jadi nanti bisa diupload di situ, di sini ya. Data itu boleh di-upload di sini ditempelkan linknya sama, di sini juga sama. Jadi kalau ini rancangan, nanti berarti di hasil atau laporan aktualisasi itu yang ditempelkan link drive-nya sebagai data penyimpanan sebagai data dokumentasi. Foto, arsip, produk, output, video, dan sebagainya. Ini sebagai ketentuan kita ya. Saya nyampaikan tegaskan di situ aja. Saya nggak perlu lama-lama. Maksimal sebelum jam 4 harus sudah selesai. Setengah 4 kalau sudah selesai boleh. Kenapa tidak? Hanya sebagai syarat saja. Ya. Jadi sekali lagi di laporan aktualisasi panjenengan yang terkait dengan data dan arsip penyimpanan bisa ditautkan di sini. Oke. Contoh rekap ini harus ada ya. Berkaitan dengan matrik rekapitulasi rencana habituasi. Kalau ini rencana, berarti nanti di hasil sudah harus ada juga. Ada berapa akhirnya? Apakah? Nah, nanti biar untuk penjaringan nanti before-nya di sebelumnya misalnya kegiatan satu ada 4, sebenarnya di sebelum ya, di setelah itu ada berapa? Jadi sebelum sesudah minggu kegiatan satu sebelum sesudah ini dibagi 2 masing-masing. Oke? Kok ngono Pak? Iya. Makanya ada pembimbingan akhir di situ. Kalau di rancangan itu satu, kegiatan itu menjadi satu. Kalau di laporan nanti per kegiatan dibuat sebelum dan di sesudahnya. Bisa dipahami? Oke. Ini format naskah rancangan aktualisasi. Ini yang kemarin sudah, ini rancangannya. Rancangan aktualisasi sudah ya. Ini tabel rancangan. Ya, sudah. Ini checklist datunya sudah, rancangannya kan. Nah, ini nanti yang penjaringan berarti yang di eh, apa yang di laporannya. Seperti apa, Pak? Ya, nanti tak sampaikan. Nih yang di laporan saya upload. Oh, ini RA ya. Ya, sebentar. Saya hanya menekankan aja, sedikit-sedikit aja. Nah, ini yang di laporan ya. Baik. Alur ini sudah kita ikuti ya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan kembali di kawan-kawan.
Identifikasi isu sudah, ini sudah, ya, karena sudah diaktualisasi, diseminarkan, sudah pada gagasan kreatif, agenda ini, rumusan kegiatan. Nah, tahapan ini kegiatan sudah kemarin kan, outputnya seperti apa, ini sudah disesuaikan dengan ini ya, ketentuannya. Nah, ini perlu dicek ulang nanti. Nah, keterkaitan dengan MP ini penting, kalau ditanya nanti ya, seperti pertanyaan kemarin. Kontribusi visi, misi, tujuan, ini juga kontribusi hasil. Ini coba nanti di screenshot lagi ya, SS lagi. Nanti isi di sini sesuaikan yang ada di draft itu, sesuaikan ini petunjuknya. Jadi kalau belum memenuhi ini, berarti dengan nilainya nanti bisa kecil. Ini laporan akhir 30% ya. Ini sesuaikan dengan ini. Oke. Nah, IRA-nya, habituasi, ya udah, before after-nya, ini ya, sebentar rancangan lagi. Ini sudah kemarin ya. Ini yang perlu di screenshot ulang, tip presentasi. Karena nanti kita bentuknya klasikal, maka ini saya pertegas kembali bahwa susun slide PowerPoint tulisan warna ini. Animasi yang tidak berlebihan. PowerPoint bukan copy paste dari Word, persiapkan dengan matang-matang latihan. Ya, pastikan Anda berada di tempat dan kondisi-kondisi untuk mengikuti seminar. Nah, nanti tergantung di sini karena seminar LA nanti berada di BDK. Pasien perangkat jaringan dalam kondisi online ini tidak penting. Yang penting adalah mentor. Karena mentor tidak hadir di sini, maka siapkan teman. Ini saya pesan. Siapkan teman yang ada di lapangan, ya, yang ada di kantor untuk mendampingi Pak Mentor ketika Pak Mentor ada kesulitan, membutuhkan bantuan untuk online, ya. Kalau kemarin Panjenengan kadang mendampingi mentor, tapi ketika jenengan berada di tempat yang jauh, tidak ada di sini, di sana, di tempat dekat dengan mentor, maka Panjenengan selaku peserta ini tolong siapkan teman-teman yang ada di lapangan, siapa yang mendampingi Pak Mentor. Ini kalau tidak disikapi seperti itu, khawatir saya terjadi masalah nanti ya. Tiba-tiba Pak Mentor tidak bisa atau Bu Mentor ada kendala, siapa yang harus nangani? Nggak ada yang tanggung jawab. Nah ini pastikan sekali lagi satu, Pak Mentor harus atau Bu Mentor sudah besok disiapkan baik unitnya, kemudian ketika klasikal ya, ketika seminar LA, unitnya ataupun keterkaitan dengan membuka, menutup dan sebagainya. Oke. Jadi ada yang diserai teman Anda yang jangan percaya siapa, itu yang diminta untuk mendampingi Pak Mentor atau Bu Mentor ketika harus online. Yang kedua apa? Nah, tampil rapi dan percaya diri. Pakai jas enggak dimintanya? Ya, halo. Kalau ketentuannya harus, Boten Pak kadosnya. oh iya, enak banget. Kalau dulu Kebetulan tanggal biasanya, 17 kadosnya Pak. ya, tapi maksudnya ketika klasikal, ketika seminar itu pakai jas enggak? Boten. Ini kebetulan kelompok kita dapat tanggal 17 pakainya korpri. 17 itu hari apa berarti? Rabu kan? Ya. Nah, Nggih, Pak. pakai korpri berarti betul. Ya sudah. Yakinkan itu. Jadi ketentuan itu jangan dilanggar. Ketika itu jangan langgar ketahuan ya dengan mesti secara mental sudah jatuh dulu. Dan ini jangan sampai terjadi. Jangan harus lebih mantap
Jangan sampai, oh kenapa kan nggak seragam? Kenapa itu tidak potong? Itu harus potong dulu. Nah, udah drop dulu. Jangan sampai kita dijatuhkan ketika seperti itu. Ya. Kemudian banyak tersenyum dan presentasi sambil berdiri serta hindari memasukkan tangan di dalam saku. Ya, ya, jika klasikal jelas ini. Nanti kan kita klasikal, jangan sampai berdiri sambil berdinding-berdinding. Ya. Siapkan juga ini pointer. Kalau ada setidaknya ada teman yang bawa pointer. Jangan sampai tidak ada pointer ya. Jadi laptop jelas sudah bawa sendiri-sendiri, nanti dipadukan jadi satu ya untuk presentasian bahan presentasi. Kemudian yang kedua pakai pointer, ada yang bawa pointer ya. Ya nanti mudah ketika menyampaikan. Nah, kemudian share screening kan nggak ada, misalnya pakai pointer ya, menyampaikan trek. Sorot nanti latihan. Awali dengan salam dan menyapa pengunci, mentor, coach dan rekan. Nah, nanti seperti itu. Lanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kesempatan presentasi. Terima kasih atas kesempatan dari Pak moderator atas kebersamaan untuk memberikan ini. Ya. Kemudian memberikan diizinkan perkenalkan saya nama bla 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 dengan nama nama lengkap ya dengan sarjana dan sebagainya. Jabatan apa itu. Sampaikan materi presentasi. Mohon izin Bapak atau Ibu penguji dan Bapak yang lain izin untuk mempresentasikan judul dari rancangan aktualisasi judul dari aktualisasi. Nah, kalau kemarin rancangan aktualisasi, sekarang apa? Laporan aktualisasi. Diingat ya. Nah, apa? Bla 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 bla. Ya. Sampai materi sistematis tugas tidak terlalu banyak berkomentar. Jadi jangan membaca slide, jangan terlalu banyak membaca slide. Jadi kalau bisa jangan menjelaskan latar belakang. Kan sudah tahu kan? Sampaikan titik poinnya apa. Mengapa Anda mengambil tema tentang itu? Jangan berbicara banyak tentang lacar CPNS. Sudah basi itu. Jadi mengapa urgensinya, dampaknya, mengapa Anda mengambil itu dan hasil. Hasil itu perlu disampaikan di situ. Di pendahuluan ya. Dari latar belakang itu berarti dari riset gap, phenomenal gap, dan teori gap, dan akhirnya apa? Dari rancangan yang sudah kita buat dengan produk ini, inovasinya, menghasilkan ini bla 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 bla. Dan alhamdulillah efektif dan efisien nanti akan kita sampaikan dalam bentuk testimoni. Nah, oke. Diakhiri dengan presentasi, katakan terima kasih. Dan mohon masukan dari penguji, mentor, dan coach. Nah, ini di foto, di screenshot ya. Setelah presentasi bisa mengambil posisi duduk dulu. Situasional jika di klasikal. Jadi nanti presentasi bisa ngambil duduk seperti itu. Kemudian simak dan catat komentar serta pertanyaan penguji dan jangan pernah memotong pembicaraan kecuali jika penguji meminta untuk segera menjawab pertanyaannya. Dengan kata lain, ojo ngeyel, tapi jangan ya gugup tidak tahu. Santai tapi serius, serius tapi santai. Ya. Jawab pertanyaan dengan tenang, to the point, dan jangan berbelit-belit. Jika tidak jawab dengan sampaikan dengan jujur. Misalnya kan dengan kok keselepek datanya memang tidak ada di situ. Misalnya salah tulis judul. Oh ya, ini tadi begini-begini. Oh ya, mohon maaf Pak, Ibu, saya terlambat atau saya kelupaan untuk menulis kembali. Mohon izin untuk saya tulis kembali. Sampaikan maaf. Udah gentle, jangan. Enggak Pak, itu sebenarnya ini tadi berarti berubah sendiri. Ini namanya membela diri. Sudah, aku gentle. Ya. Ya, mohon izin. Terima kasih Bapak, Ibu atas konfirmasinya. Saya diingatkan untuk saya ketik ulang. Ya, maaf ada kealpaan. Itu udah selesai. Jangan ngeyel gitu. Kenapa? Nanti penguji itu jengkel. Itu ngeyelan. Ya. Tapi kalau penjaringan ada debatable yang itu jadi miskomunikasi, mohon izin untuk menjelaskan. Mohon izin Bapak atau Ibu, saya ada kok dalam pikiran saya begini, nggih. Apa benar seperti ini? Mungkin yang saya pahami dari Bapak atau Ibu begini. Mohon bisa diberikan arahan, petunjuk. Terima kasih. Oh iya Mas, Mbak, ini begini, ini. Oh iya Bapak, Ibu, mohon terima kasih. Akan saya tindak lanjuti, saya sampaikan. Nah, aku udah itu aja.
Jangan ngeyel-ngeyelan, tebak-tebakan. Waduh, Bapak itu nggak paham. Ini yang saya maksud begini. Ini. Tulisannya jadi nanti tulis hasilnya dikasih nilai jelek nanti. Ya, tapi jangan terus ya 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 ya. Nah, itu jangan terlalu mano. Ya, harus dipertahankan tapi dengan elegan. Jawab pertanyaan dengan tenang, to the point dan berbelit-belit hati. Pada akhirnya, ya tadi to the point ya, jangan berbelit-belit mengurai hal yang tidak diperlukan. Hindari itu. Orang apa jenuh? To the point, kalau ada dasar-dasarnya apa, kalau ada hasil riset apa, referensinya apa, boleh. Dan artinya apa? Boleh berdebat tapi harus rasional dan pakai alasan yang jelas. Pada akhir sesi seminar, ucapkan terima kasih atas masukan, dukungan, serta memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika saja nanti saya ikut jadi moderator, maka saya akan berikan apa teman-teman untuk saya berikan model kesempatan untuk bertanya, memberikan closing statement. Apa itu closing statement? Pernyataan penutup. Apa? Ucapkan terima kasih. Ada closing statementnya, Mak atau Mas? Ya, Bapak, terima kasih Pak Moderator. Saya terima yang pertama, saya sangat berterima kasih atas kesempatan melaporkan laporan aktualisasi yang saya buat selama 30 hari atau 4 pekan ini dengan baik, diberikan reasoning dengan baik dari Pak penguji atau Ibu penguji. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak mentor atau Ibu mentor yang sudah membimbing saya dan coach. Dan akhirnya saya sekali lagi memohon maaf dan terima kasih atas segalanya. Nah, closing statementnya ucapan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah, udah cukup. Dukungan ini untuk perbaikan ke depan. Gitu aja. Nah, simulasi seminar RA. Ini RA-nya. Ini nanti coach-nya tadi. Pelaksanaan laporan dan aktualisasi. Ini pelaksanaannya ya. Format laporan minggu ini pelaksanaan aktualisasi seperti ini sudah? Sudah Sampun, ya? Pak. Sampun. Oke. Ada lampiran 1, bukti pelaksanaan kegiatan, dokumen pelaksanaan kegiatan. Nah, dokumen ini nanti yang saya maksud nanti boleh ditempelkan di sini. Meskipun di lampiran ada, tapi di sini boleh dibuatkan drive. Jadi semua dokumen kalau bisa buatkan dalam bentuk Google Drive atau ini nanti bisa diupload di yang relevan dengan itu dibuatkan di sini. Itu akan lebih keren. Ini bisa saya buka, Pak, Mas. Nah, bisa, Bapak. Nah, nanti jangan buat model PDF ketika diminta untuk menginformasikan atau melampirkan, melaporkan dokumen itu boleh diklik-klik. Nanti kan membuka langsung, klik. Seperti ini Bapak atau Ibu. Udah lebih keren itu. Jadi tampilan lampiran yang umum, dokumen umum, output yang umum dengan yang sudah terstruktur seperti itu akan berbeda nilainya. Oke, laporan aktualisasi ini. Deskripsi core issue yang terjadi, ya, muatan laporan apa yang ada di situ adalah deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses menerapkan inisiatif, gagasan kreatif yang telah dirancang, didukung dengan bukti-bukti dukung pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi. Kalau yang perlu notulensi, kasih notulensi ya. Foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak. Dampak itu apa? Manfaat yang ditimbulkan. Manfaat untuk kelembagaan atau organisasi itu penting. Apa dampaknya? Oke, ini perlu di screenshot. Nanti dokumen ini yang saya maksud harus di bawah. Oke, format laporan. Nih. Jadi nanti ini sudah seperti ada tadi ya. Jika ada, tidak ada itu jangan disampaikan di situ, dihapus ya nanti. Nah, sudah. Kalau sudah, pendahuluan latar belakang, tujuan ruang lingkup sama kan? Di 2, profil instansi dan peserta. Profil instansi. Seperti kemarin, revisi ini peserta, kemudian bab 3.
ringkasan, rancangan, aktualisasi, deskripsi core issue, analisis core issue, gagasan kreatif generasi core issue. Ini kan kemarin sudah di bab 4 ini, capaian pelaksanaan aktualisasi. Ada materi ke jadwal kegiatan yang kemarin, materi pelaksanaan, antara jadwal dengan pelaksanaan kalau ada ketimpangan boleh disesuaikan, dirubah, dan nanti diberitahu bahwa ini ada perubahan. Nggak apa-apa. Kenapa terjadi perubahan? Karena terjadi ada masalah di dalam pelaksanaan, terjadi ada ketimpangan dan sebagainya. Sampaikan, nggak apa-apa. Ketika ditanya, kalau tidak tanya jangan disampaikan. Jadi pura-pura biku aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya harus sampaikan. Oh iya Bapak, mohon maaf kemarin kelupaan itu. Kita ada perubahan. Matrik rekapitulasi realisasi habituasi NND berakhlak ya. Itu harus ada. Nilai dasar PNS berakhlak ada berapa matriknya kemarin berakhlaknya, before-nya berapa, after-nya berapa. Capaian penyelesaian core issue, ya itu harus ada matrik terlaksananya core issue, terselesaikannya, ya. Kemudian rencana tindak lanjut hasil akselerasi, aktualisasi seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian lagi berarti kesimpulan dan rekomendasi. Simpulannya seperti apa? Rekomendasinya apa? Simpulannya bla 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 bla. eh, Rekomendasinya apa? Kemudian jangan lupa daftar pustaka ditempelkan dari regulasi buku ataupun yang lain. Gambar, tabel, mungkin yang ada buku relevansi atau apa. Baru lampiran. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah, nah ini tadi ya, materi rekapitulasi realisasi habituasi agenda 2. Kalau kemarin kan hanya satu-satu kan ini. Di laporan realisasi, di realisasi habituasi ini ada rencana, ada realisasi. Adakah perbedaan atau sama? Rencana, realisasi. Rencana, realisasi. Itu terus. Sampai yang terakhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Lanjut. Selapih mangkat, Pak. Yo, slide-nya seperti ini. Di pertama, cover identitas diri. Jelas seperti kemarin. Deskripsi isu terpilih. Sampaikan data, fakta, penyebab, dampak, keterkaitan agenda 3. Gagasan kreatif. Ini di slide ketiga. Ya. Kalau dibuat seperti ini premium akan lebih bagus ya. Jadwal penyelesaian isu dan jadwal kemudian ada uraian kegiatan, ada tahapan, output, bukti, aktualisasi agenda 2, kontribusi visi misi tujuan. Tidak ada penguatan nilai organisasi ya, langsung dokumentasi. Oke. Demikian di slide kelima, keenam, ketujuh, baru di kelas di ke-8 rekap realisasi habituasi tadi agenda 2 yang ada before after-nya, sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa, itu per kegiatan tadi. Capaian penyelesaian isu bandingkan kondisi isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Capaiannya. Ini bisa dokumen, foto, ada realisasi seperti apa, dan sebagainya. Modelnya seperti apa, sesudahnya sebelum apa. Ini penting untuk menyampaikan dalam bentuk foto-foto diambil atau video boleh. 10. Kemanfaatan. Manfaat terselesainya isu serta rencana tidak lanjut. Ini yang perlu disampaikan. Kemudian kesimpulan dan saran. Baru terima kasih. Sudah seperti ini bentuknya? Sudah seperti itu belum? Belum, Mbak. Ya, boleh di screenshot. Belum. Ya. Sudah? Ada yang disampaikan? Bapak, mohon maaf bertanya, Pak. Oke. Untuk format laporan LA Hmm. yang Bapak sampaikan barusan itu berbeda dengan PDF yang Bapak kirim beberapa minggu yang lalu. Jadi itu kita pakai yang mana, Pak? Soalnya
yang Bapak kirim beberapa minggu yang Hmm? lalu itu untuk bab 2-nya itu langsung capaian aktualisasi, Bapak. Jadi nggak menyebutkan core issue, identifikasi isu lagi. Seperti Ya, itu. ada dua madhab. Itu pripun, Pak? Ada dua madhab. Ini yang slide PowerPoint atau yang Mboten, draft yang laporan aktualisasi. laporannya. Kalau yang versi BDK seperti apa? Yang versi BDK itu untuk bab 2-nya itu langsung Hilang deskripsi ya. aktualisasi, itu ada tabel matrik aktualisasi, terus kemudian bab 3 itu pelaksanaannya. Jadi tidak menyinggung core isunya lagi. Ya, ada yang model seperti itu. Memang. Nah, kita mau punya madhab yang mana? Jadi, saya sampaikan tadi, dari LAN tidak ada ketentuan pasti. Formatnya ada yang tetap menggunakan core issue, artinya nanti sampai ke bab 4, ada yang cukup yang core issue, dan ini yang bab ketiga yang awalnya di RA, itu dihapus, tinggal memasukkan habituasi. Kita pakai madhab yang mana? Kayak ngono, Pak. Ini bebas ini ya, Pak. Ya ditentukan sekarang kita. Kalau kalau saya logika, kita berbicara logika ya. Nggih. Mungkinkah kita tiba-tiba mengatakan meskipun ini LA ya, tanpa tahu core isunya, tanpa tahu permasalahan di awal, tiba-tiba melaporkan hasilnya seperti itu. Logis ya? Iya, Pak, memang kurang jelas. Kurang bagus kan? Iya. Ojo Narasi di pembukanya depan jadi saya, kepotong gitu. jangan di depan saya, tapi ini kita bicara. Jadi makanya nanti di kelas ini akan kita sepakati formatnya seperti ini. Selesai. Ya, Pak. Nah, jadi saya jangan saya ajak berbicara ketika kita sudah masuk kepada logika berpikir. Bukan dogmatis, oh mentornya apa coachnya seperti ini kok, saya maunya yang ikut yang ini. Jangan sampai ada kata-kata begitu. Tapi Ya, yang sudah Bapak. kita putuskan, kita menggunakan format ini. Jadi satu kesempatan. Termasuk jadian slide, pembuatan slide seperti ini. Meskipun bentuknya berbeda, kontennya kalau bisa upayakan modelnya seperti ini. Contoh di cover jelas, biasa kayak gitu kan. Di Nggih. deskripsi isu slide kedua ini kalau bisa buatlah seperti ini. Nanti saya bikin contoh, saya kasih contoh ya. Jadi nanti bisa tak tampilkan model yang model seminar seperti ini. Jadi di slide kedua ini harus ada 4 ini setidaknya. Nah, yang ketiga ini slide ketiga gagasan kreatifnya seperti apa? Kegiatan untuk penyelesaian isu dan jadwalnya. Baru nanti ini per kegiatan apa 4 kegiatan atau 5. Dibuat seperti ini. Baru nanti yang ke slide berikutnya rekap realisasi habituasi. Before, after. Ini yang beda. Ini juga beda ya. Harus ada before, afternya. Baik berakhlaknya tadi. Disekat ada 2. Kalau dulu hanya di RA-nya 1. Rencana. Kalau di laporan berarti ada 2. Sebelumnya seperti apa direncanakan dulu. Setelahnya ada berapa bentuknya. Gitu. Ya. Kemudian yang 9, capaian penyelesaian isu. Bandingkan kondisi isu sebelum dan sesudahnya. Ini harus disampaikan dalam bentuk PowerPoint aja, slide aja ya. Jangan diterangkan terlalu banyak tulisan. Karena itu buatan sendiri, saya yakin jangan bisa. Apa inti poinnya? Yang membedakan sebelum dan sesudahnya apa? Jadi dibuat 2 aja, kotak atau bentuknya apa. Yang ini sebelum, ini sesudah dibandingkan. Jadi hasil penyelesaian tadi isu. Kemudian yang slide berikutnya manfaat terselesainya isu. Apa manfaatnya? Manfaat bagi organisasi, manfaat dari lembaga misalnya, manfaat akademik, manfaat praktisnya seperti apa. Setelah ini selesai, maka dampaknya. Makanya apa tadi? Ada testimoni. Kalau belum, sekarang bikin testimoni. Nggak apa-apa. Testimoni setiap banyak, ini teman-teman bisa membuat testimoni before dan after.
Dengan adanya inovasi perubahan atau dari gagasan kreatif yang disediakan oleh saudara ini, terutama Pak Mentor atau Bu Mentor, diminta di video ambil Pak, mohon maaf, minta penting itu, kemudian dari itu diselesaikan ya. Ada itu, aja tidaknya ada 3 orang lah, mentor, misalnya lagi di sana ada siapa, user penggunanya, ada satu lagi siapa, itu setidaknya ada 3, misalnya sudah cukup. Penggunanya siapa, kemudian yang pelayanan, ya itu. Dari simpulan dan saran. Apa yang ada di sana? Terima kasih. Dah, cukup. Gitu ya. Kalau tadi berarti kita pakai yang mana? Tak berarti nanti satu lagi yang bentuk yang saya tambahkan ya. Nah, checklistnya ini nanti dibuat. Kalau kita pengen ini kan checklist ini kan untuk mendapatkan kita misalnya nilai yang tinggi. Nilai itu boleh 95 kita sampai 95 ya. Jika jenengan bisa melengkapi ini, kalau 85 sampai 100 berarti lengkapi yang ada di sebelah kiri ini. Bisa dilihat ya, hasilan saya ya. Ini dilengkapi data-data ini. Dicek ini sudah belum. Hanya 3 poin ini aja. Yang terakhir komunikasi, kualitas kemanfaatan aktualisasi, dan capaian pelaksanaan kegiatan. Tercapai tidak? Hanya omong kosong, bullshit, atau memang aktual. Memang membawa dampak atau sekedar ya itu biasa sebenarnya. Nah, waduh ya ngeri ya. Sangat luar biasa. Ini membawa betul-betul perubahan. Nah, oke, dia di SS ini. Nanti dilengkapi sambil di bawah sini aja nggak apa-apa. Carikan nanti data di sini, ambilkan untuk kelengkapan. Selesai. Ya. Oke, di seminar tadi sudah ya saya sampaikan. Nanti insya Allah kita juga akan melaksanakan ya presentasi ini maksimal 10 menit nanti. Paling 7 menit seperti kemarin latihannya. Kalau dijatah 10 menit tapi bisa 7 menit nggak apa-apa. Sudah cukup, cukup. Ambil yang singkat, padat, berisi, dan lengkap. Moderator membuka seminar, mempersilakan peserta, mempersilakan mentor, menyampaikan dukungan, mempersilakan penguji, menyampaikan masukan, mereview, dan menutup seminar. Oke, ini saja. Mungkin bisa SS, biar nanti jangan punya dokumen gambarannya seperti apa. Dah? Yes. Ini biar tahu nanti ada gambarannya. Contoh kisi seminar aktualisasi. Ini silakan di screenshot. Nanti dipelajari sambil dilihat dengan rancangan apa hasil aktualisasi. Tapi itu saya ingin buat sudah. Oke, nah, sudah. Ini nanti laporan ya. Nilainya deskripsi ini. Oke. Sudah cukup? Ya. Baik, saya tutup dulu screenshotnya. Saya tunjukin yang satu versi lagi tentang contoh ya. Contohnya. Saya pengen cepat juga. Dan biar cepat berangkat. Tidak khawatir ketinggalan sepur. Ini saya ambilkan dari sini. Ya, saya coba tampilkan contoh PPT yang sudah ada. Nah, ini saya tampilkan ya contoh. Seperti ini ya. Ini contoh. Saya ambil dari
yang lain sudah kayak gini ya. Nggak usah terlalu banyak. eh, Nah, latar belakang cantumkan seperti ini. Tusi, dah. Tusi organisasi ini ya, latar belakangnya struktur organisasi cukup nih untuk profil organisasi. Diambilkan dari ini bisa. Dah, SS sudah. Kalau mau, ini contoh saja model. Jadi di profil organisasi cukup latar belakang antara realitas, idealitas dengan keadaan. Nah, kemudian tusinya, nah, kemudian struktur organisasi. Dah, cukup ya. Kemudian tusi fungsi analis jabatan yang penjaringan. Ini tusi yang profil peserta. Perlu hanya apa tugas dan fungsi jabatan penjaringan sesuaikan dengan regulasi terbaru. Kemudian penjaringan tugasnya di Satker seperti apa? Ini profilnya. Oke. Kemudian isu yang teridentifikasi seperti ini contoh. Kalau tadi disampaikan. Kalau tidak, nanti sekilas saja dibuat seperti ini. Kalau tadi berarti tabelnya sudah seperti ini. Deskripsi isunya ini. Kemudian poin kinerja organisasi. Kalau ini terkait dengan tugas yang lain tadi. Deskripsi isu yang paling penting, yang perlu sebagai bukti dukung penjaringan. Deskripsi isu kedua ini ada dari core isunya. Ya, kalau penjaringan ini bentuknya dalam bentuk apa tadi? Bentuk fishbone ya. Boleh. Penyebab di situ berarti ada penyebabnya apa, dampaknya apa, keterkaitan dengan agenda 3 ya, gagasan kreatifnya apa, bisa. Formanya silahkan nanti sesuaikan dengan slide yang ada penjaringan buat acuan. Tapi contoh isinya seperti ini. Ini fishbone yang diagram yang kemarin laporan, kemudian orange kegiatan. Kegiatan ini yang awalnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa, keterkaitan. Nah, itu ya, ini kegiatan sampai empat. Nah, rekap. Nah, kalau ini tadi ada before dan afternya. Nih, seperti itu. Oke, kegiatan ini yang sudah terlaksana. Baik, satu lagi sebelum berakhir, saya tutup. Ya, lebih cepat, lebih baik katanya. Contoh RA ya. Ini. Ini ya, saya ulang dari atas. Ini sudah ada belum jaringan? Sudah modelnya seperti ini? Judul bentuk positif dari kalimat rumusan isu. Diambil dari rumusan isu tapi dibentuk positif untuk judul. Oke? Ya. Ini dibuat satu spasi aja, jangan satu apa dua spasi. Ya. Oke. Setujuan ini sudah ditanggalkan. Oke. Berita acara nanti setelah selesai. Nah, termasuk seperti ini. Setelah selesai, nanti dipindahkan tanda tangan. Nah, ini teknisnya yang untuk mentor seperti apa kalau mentor tidak hadir di tempat. Ini jadi satu masalah juga sebenarnya. Tapi biarkan panitia yang berpikir. Kita tidak usah berpikir jauh. Gimana ini tadi? Ya, masih kelihatan? Eh, mana tadi? Oke, masih Bapak. Dah, ini seperti ini sudah ya.
Yang terakhir tadi, kalau kita di LA ini ada mengetahui kepala PDK. Ini ditanyakan NIP-nya Pak Toha berapa? Ya, panitia Mbak Dwi bisa. Oke, kalau sudah pengantar sudah ya. Kemudian daftar isi. Nah ini, kalau saya lebih senang menggunakan mazhab, ada rancangan, ringkasan rancangan aktualisasi, menggunakan model ini saja kalau saya. Kemudian di bab 4 ada capaian pelaksanaan. Gitu, nggih. Pak, kalau kita menggunakan format yang dari panitia, silakan. Kalau panitia ada kelemahan juga. Apa? Di sini tulisnya apa? Pembimbing atau coach? Pembimbing kan? Coach atau pembimbing yang ada Coach, di Bapak. coach. Ya udah. Ada yang laporan ke saya katanya di tulisannya pembimbing. Kalau pembimbing nggak benar, nggak ada istilah pembimbing di situ. Ya, kalau kita sepakat pakai acuan ini, kita gunakan semuanya. Jangan berbeda. Sepakat ya. Jadi kalau sepakat berarti ini yang kemarin hanya diringkas seperti ini. Kemudian baru di bab 4-nya. Ada materi kegiatan, materi pelaksanaan, rekap, realisasi, capaian penyelesaian core issue, manfaat terselesaikannya core issue, dan rencana tidak lanjut di hasil aktualisasi. Sudah di screenshot? Oke. Bapak, ngapunten untuk yang lembar pengesahan, saya Hmm. pakai format yang jenengan share kemarin dan ternyata sudah ditandatangani Pak Kepala. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggih? Nggih. Baik, nggih. Itu ya. Terus ini, nah ini sudah lampiran, ada harus laporan mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Terus ada laporan pelaksanaan aksi bela negara. Ada kemarin saya kasih tugas kan? Masih ingat? Ayo. Sih, Pak. Oke, Yes. Bapak, masih. Geleng bora. Baru yang lain dari data Aduh. yang lain. Kalau ada ya, nih gambar-gambar ini disampaikan juga di sini. Kok eling Pak? Yuk, ini latar belakang. Ini kalau diperlukan nanti saya kirim ke grup jaringan nggak apa-apa untuk dibuat pedoman lagi, dicek lagi. Ya, seperti ini. Ratio tadi ini sudah di bab 4 baru formatnya seperti ini. Format kemarin, nah kemudian matrik pelaksanaan aktualisasi. Ini ternyata ada perubahan juga di format 8 itu tidak berlaku karena itu masih uji coba di LAN. Kita masih menggunakan format lama seperti ini. Oke, ini update-nya seperti itu. Ini sudah matrik pelaksanaan aktualisasi, kemudian matrik rekapitulasi realisasi, before after-nya ini jangan sampai salah loh ya. Jangan hanya satu. Ini harus nanti tak kirim ya. Dah, nanti tak kirim. Capaian penyelesaian core issue. Nah, kondisi core issue sebelum aktualisasi, sesudah. Ini nanti digambarkan di blue foto, boleh deskripsi juga. Manfaat terselesaikan core issue. Sudah model seperti ini? Belum, Pak. Yo, nggak tak kirim. Nah, manfaat terselesaikannya rencana tidak lanjut. Baru kesimpulan rekomendasi. Ya, gitu. Cukup. Ini laporan lampiran 1 minggu 1 apa tuh misalnya. Minggu 2. Nah, nanti yang lampiran-lampiran kayak gini, kalau diperlukan bisa diupload, dikasih di Google Drive, nanti diupload di laporan di sana. Oke? Ya, itu biar beda, kita tampil beda dengan yang lain. Jadi nanti tolong ini lampiran, tabel dan sebagainya, data-data terkait itu dikasih di dalam Google Drive, di upload ya. Sudah diupload ketika ada kemanfaatan itu harus butuh data, di
upload dikasih di situ di linknya. Keren Pak. Nah, beda. Demikian, ada yang perlu disampaikan? Cukup? Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Saya tahu Anda juga pengen pulang. Pengen berangkat. Saya yang ingin pulang. Ya. Saya seharian dari jam 8 pagi belum istirahat kecuali jam setengah 12 sampai jam 1 tadi. Iya Pak, saya juga ini mau berangkat malah tambah capek. Tahu yang harus saya sampaikan, kemudian jangan lupa pakai pakaian yang harus dibawa ketentuannya. Satu, yang kedua, misal pakai kaos ya pakai kaos, pakai alat olahraga, pakai pakaian apa? Karena ini nanti ada yang isi dari Polri katanya. Ya, nanti kita usulkan biar nanti dengan di lapangan juga tidak memalukan. Kalau sepatu pakainya ada sepatu apa saja, yang penting tidak sepatu jijit ngarep ya. Bisa geledak kan sampai. Mbak Dan ini sambil ketawa ini. Gak jadi nampaknya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ini saya kirim ke grup nanti ya di kelas. Nanti insya Allah. Nah lali aku dileng no. Karena tuh kadang lalinan gaweane sak ya ya. Langsung dikirim saja, Bapak. Oh gitu. Iya. Ya, carinya ya di grup ya. Grupnya zaman di di pis dulu. Nanti biar saya kirim. Nanti toh di tadi mana toh? Kelompok 4 ya. Latsar. Ini yang ada asrama-asrama ini toh. Kasih. Apalagi formatnya. Kasih. Ya, gitu ya. Ada lagi? Sudah masak belum? Udah wis masak. Masak dulu. Belum, Bapak. Loh, kok nempel kemana? Masa belum? Yang bener deh. Kok belum masuk? Mana ini nih burungnya? Sudah 3 kali loh ya. Atau saya tutup dulu ya? Ya, tak tutup ya dulu es. Apa barangkali salah kamar, nggih? Oh iya, oh jadi berpikir. Latsar kelompok 4 kan? Jadi Pak, kelompok 4. Tes saya masuk? Oh, belum juga ini. Tuh, nyasar di mana ini? Kalau ke Kudus ini enggak ya? Ya wes tak kirim ya sambil nyenengan tata-tata wes. Nanti tak kirim ya, saya janji. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup? Cukup, sampun. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Jaga kesehatan ya. Jangan kemrungsung. Ya, ini Mas
Roset ini. Ngeri ini orangnya. Mas Triono ya, ini yang sudah jalan-jalan, Mas Rosina. Yo, oke, Izin hati-hati. bertanya, Pak. Sip, baik. Boleh kita tutup? Pak, bertanya sedikit, Pak. Monggo. Untuk yang bela negara waktu itu kan diminta diupload di Collabjar ya, Bapak, tapi Mm-mm. belum bisa. Itu Nah, apa tidak apa-apa? Error terus, Bapak. tidak modus kan? Mboten, Pak, memang sudah. Tapi tidak bisa diupload 500 terus isi Ya, gitu. berapa? Sekarang besok yang penting dibawa ya. Gitu aja. Wes, gampang toh. Nah, ini udah masuk. Coba dicek ya. Sudah di grup? Sampun, Bapak. Ya. Terima Namanya kasih. sama? Pak, ya. Baik. Ini yang format RA-nya nanti tak kasihkan juga. Wes. Ya, seminar aktualisasi. Ini tak kasih. Sudah tak kasihkan. Baik, kita tutup kalau tidak ada. Cukup? Ya wes, hati-hati sampai ketemu di sini. Oke. Baik, kita tutup. Kalau tidak ada, dengan terima kasih sampai ketemu. Jaga segala sesuatunya, jangan sampai ada yang terlupakan. Dan tenang saja, jangan semrawut. Tadi saya pesan satu hal yang sederhana tapi dalam. Apa? Tolong panjenengan nanti sampaikan untuk Pak Mentor atau Bu Mentor untuk dijaga. Siapa yang untuk mendampingi beliau ketika beliau kesulitan untuk bisa masuk. Ini repot nanti. Oke, itu saja dari saya. Semoga semuanya jalan baik. Tidak perlu galau, nanti ada masalah bisa disampaikan. Insya Allah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat, sukses selalu. Ya, nggak usah galau. Nanti itu disesuaikan aja. Ya, Iya. Baik, baik, Pak, terima kasih. siap. Yuk, yuk. Assalamualaikum.